Oke, saya lanjutkan ya. Untuk kriteria kelayakan. Nah, langkah-langkah dalam pemilihan proyek yang pertama adalah identifikasi terlebih dahulu ya proyeknya. Mana proyek yang akan kita pilih seperti itu ya. Pastikan pemilihannya tepat ya. Tentunya tadi sudah sesuai dengan kriteria. Oke, kemudian pra-studinya setelah kita pilih kan berarti proses untuk sampai ke tahap pelaksanaan ya. Melihat kemungkinan dan kendala proyek yang dapat dilaksanakan gitu ya. Aspek apa aja yang harus dipertimbangkan tadi ya, aspek teknis, aspek pemasaran, politik itu juga harus dari awal ya yang difikirkan ya sebelum pemilihan proyek. Kemudian aspek teknis contohnya tadi ya, kelembagaan sosial, eksternalitas akibat sampingan ya. Misalkan tentang lingkungan dan sebagainya itu. Kemudian menghitung cost itu adalah biaya dan benefit sepanjang umur proyek. Karena pada dasarnya pasti sepanjang proyek itu nantinya akan ada yang namanya cost dan benefit. Dan itu harus diperhitungkan ya. Dari awal harus diperhitungkan. Karena itu nanti akan menentukan proyek kita ini menguntungkan atau rugi ya. Maka nanti ada namanya benefit cost ratio, nanti ada perhitungannya ya. Atau NPV net present point. Kemudian kita akan membandingkan antara inflasi dengan cost dan benefit. Udah tahu inflasi ya? Inflasi itu adalah naiknya nilai dari turunnya nilai sebuah mata uang gitu ya. Ke Indonesia itu kan rupiah. Dulu tuh mungkin pas zaman saya masih kecil. Uang 25 rupiah apa namanya? 100 itu masih terpakai, berharga gitu ya. Sekarang kayak gak berharga deh, waktu itu juga gak berharga terus ya. Ya minimal 1000 lah ya, 500 gitu ya. Coba dulu kan masih ada 1 set, 2 set, sekarang 100.000. Coba saya dulu nggak ada 100.000 ya. Artinya apa? Kalau justru nilai uang itu kalau semakin nyetaknya makin gede-gede itu artinya kondisi ekonomi suatu negara itu nggak bagus gitu ya. Kalau kita lihat kan misalkan kayak di Amerika ada nambah $1, $2 gitu. Di Indonesia nggak ada ya Rp1, Rp2. Nah, nilai inflasi ini akan mempengaruhi tingkat harga. Kayak dulu naik haji itu murah. Sekarang kan ya segitulah ya 25 juta buat bookingnya. Apalagi dulu saya beli beras itu cuma 2.000 kali ya, 2.000 per kilo. Sekarang udah berapa? 10.000 minimalnya. Apalagi beli es teh 500 dapat dulu. Sekarang ya, suatu negara kalau ekonominya baik harusnya nilai harga suatu barang itu stabil gitu ya. Ya makanya kan kalau saya dilihat berita sekilas-sekilas ya ada rencana untuk meremonisasi atau apa namanya ya nilai rupiah. Jadi dipotong gitu ya. Misalkan 100.000 itu dipotong jadi 10.000 nilainya ya. Tapi saya kurang paham juga ini ya. Ya karena khawatir kan nanti jangan-jangan ada uang 1 juta selebar kertas gitu ya. Itu nggak bagus ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cost dan benefit dalam satuan moneter atau uang, maka akan terpengaruh tingkat inflasi. Tentu ya, bagi kalau uang kertas ya. Makanya memang kalau yang bagus itu harusnya pakai emas buat alat tukar itu ya. Karena zaman dulu ya sebelum, karena kan apa riba juga ya. Kalau yang muslim mungkin tahu ya, ya orang Islam kan pernah dengan riba. Uang kertas itu sebenarnya juga riba ya. Sebenarnya ada azan, saya ini dulu. Oke, karena memang kita masih pakai uang kertas ya, maka akan terpengaruh oleh inflasi ya kan. Makanya jangan heran harga rumah tuh
bisa naik terus gitu ya. Padahal barangnya gitu-gitu aja. Ya karena inflasi tadi ya. Oke. Kemudian sebagian besar biaya investasi dikeluarkan pada tahun permulaan. Tentu ya, modal kan namanya modal ya awal mulai gitu ya, harus mau keluar modal dulu seperti itu. Sebagian besar manfaat atau benefit diperoleh pada tahun terakhir proyek. Jadi keluar uang dulu, tapi harus sabar juga karena manfaat itu benefit tidak bisa langsung diterima. Bahkan ada juga yang namanya BEP mungkin yang sudah di bisnis ya, udah pada kerja, break even point ya, padahal modal kita tuh akan balik dalam waktu hitungan tahun gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pengusaha memang seperti itu ya, awal-awal tuh bisa dikatakan belum menerima keuntungan dulu ya, tapi masih dalam proses balik modal. Kemudian selanjutnya adalah implikasinya, tentu apabila kita membandingkan benefit dan cost berdasarkan harga yang berlaku itu kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya adanya inflasi. Misalkan gini, saya eh, bikin perumahan misalkan tahun ini gitu ya. Gede misalkan perumahannya. Saya keluar modal misalkan 10 miliar. Kecil ya 10 miliar. Ya 10 miliar lah ya. Jadi kalau misalkan kita membandingkan benefit sama cost dengan nilai yang sama, misalkan oh saya ingin eh, menghitung, maka gini maaf, saya mikirnya nanti saya dapat balik modalku juga harus sama 10 miliar. Nah, padahal balik modalnya baru 10 tahun atau 5 tahun kemudian. Maka itu tidak tepat. Kenapa? Karena 10 miliar sekarang saya bisa dapat rumah misalkan dapat 100 rumah misalkan atau berapa rumah gitu ya. 5 tahun kemudian saya kemungkinan dapat rumahnya tidak sama, ya kan? Kenapa? Karena 5 tahun kemudian pasti harga tanah naik, ya nggak? Harga material naik, ya kan? Artinya apa? Dalam membandingkan harga, maka harga itu harus ditetapkan pada tahun tertentu sebagai acuan. Misalkan harga ditetapkan pada tahun permulaan investasi. Berarti nanti saya dapat benefit, ngitung benefitnya. Misalkan saya dapat benefit di tahun kelima pun harus dibikin mundur. Berarti kayak apa namanya uh, jam waktu gitu ya. Atau sebaliknya, kita mau ngitung di tahun kelima misalkan ya, dapat benefitnya seperti itu. Maka di tahun modal tadi dibikin nilainya sama di tahun kelima. Atau gini, saya punya uang 10 juta buat beli 200 juta maaf. 8 tahun yang lalu saya bisa dapat rumah segitu. Ya kecil lah 200 juta tuh kalau sekitar Cianjuang ya. Tipe 40, 80 lah ya. Tapi 8 tahun kemudian uang segitu tuh nggak dapat jadi Cianjuang. Tapi karena harga rumah jadi berapa? 500 juta, 600 ya kan? Dapat sih segitu tapi di mana? Di daerah Katapang ya. Atau pada larang yang dalam banget seperti itu. Ya karena kita pakai uang kertas gitu ya. Artinya nanti ada perhitungannya ya dalam menentukan membandingkan itu maka harus dipertimbangkan inflasi seperti itu. Nah, dalam menentukan kriteria investasi ada 7 cara gitu ya. Dan 7 cara ini akan dibagi menjadi dua apa namanya? Dua indikator. Yang nomor 1 dan 2 itu payback period dan return of investment. Itu dia mengabaikan nilai waktu dari uang. Nah, nilai waktu dari uang itu artinya apa? Value value of time ya, atau value of money ya, nilai dari uang. Karena uang saat sekarang nilainya akan berubah 10 tahun kemudian.
Kalau di Indonesia kemudian berubah ya, karena negara kita dalam kondisi ekonomi yang tidak baik gitu ya. Ya kecuali kalau negara-negara yang stabil ekonominya seperti Arab atau Amerika seperti itu ya, mungkin negara-negara maju atau Swiss ya. Ya mungkin hampir sama kalau di kita ya. Nah, di metode 1 dan 2 ini dia mengabaikan. Jadi dianggap uang tuh mau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu ya nilainya sama. Gitu. Nah, yang ketiga sampai ketujuh dari net present value, internal rate of return, net benefit cost ratio, gross benefit cost ratio, probability ratio. Kalau yang ini memperhitungkan nilai waktu dari uang seperti itu. Kita masuk ke payback period. Dari namanya payback period. Indeks yang menggambarkan lamanya waktu. Jadi kita itu ingin mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal, untuk mengembalikan modal suatu investasi. Dihitung dari aliran kas bersih, net ya, net kasnya bersih gitu ya. Dimana aliran kas bersih itu adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, revenue dikurangi expense, seperti itu. Nah, periode pengembalian biasa dinyatakan dalam jangka waktu per tahun. Nah, payback period dari katanya ada periode, artinya di sini dia lebih menentukan berapa lama balik modal, di mana satuannya adalah dalam satuan tahun ya, berarti per tahun hitungannya. Rumus payback period adalah CF dibagi A, mana CF itu adalah investasi awal, capital finansialnya ya. Maaf, capital first. Berarti investasi awalnya. Kemudian A itu adalah aliran kas per tahunnya, neto ya. Investasi awal ini adalah aliran kas ya. Kas itu tadi apa? Ini pendapatan dikurangi pengeluaran atau keuntungan lah ya yang bersih per tahun. Contoh nih, ada perusahaan X sedang mengkaji berapa lama investasi yang akan ditanamkan akan kembali. Investasi awal sebesar 300 juta. Aliran kas bersih direncanakan ya, direncanakan dia tuh punya benefit itu benar-benar udah bersih ya. Selisih antara pengeluaran dan pendapatan. 50 juta. Berapa lama periode pengambilan investasinya? Nah, kalau sekarang di sini dia tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, ya udah tinggal dibagi aja. Berarti 300 bagi 50, 6 tahun. Gitu. Kan ya, tahun awal di bawah itu artinya keluar ya. Awalnya keluar. Kemudian ada pemasukan di sini 50 di tahun pertama. Jadi dia jadi pendek, ya kan dipotong. Terus 50 lagi, 50, 50, 50 akhirnya di tahun ke-6 lah di sini break even point itu di titik ini. Artinya setelah tahun ke-6 lah baru dia merasakan yang namanya keuntungan yang benar-benar masuk ke kantong ya. Artinya selama 6 tahun itu baru dia tuh uh, mengembalikan modal yang keluar tadi. Nah, ini hati-hati juga ya bagi para pebisnis gitu ya. Kalau Anda misalkan baru bisnis keluar uang, jangan langsung anggap itu sebagai penghasilan Anda. Karena Anda pertama kali udah keluar biaya, ya kan? Cost, ya kan? Modal gitu ya. Maka harus dihitung dengan baik-baik gitu ya. Jangan buru-buru langsung masuk ke kantong pribadi, kita anggap sebagai keuntungan sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang konsumtif. Gitu ya. Nah, apabila aliran kasnya tidak tetap, artinya gini, kalau tadi kan kasnya tetap tuh, tiap tahun anggapnya 50 juta, 1 juta gitu ya. Tapi kalau kita anggap tiap tahunnya tidak tetap, pertama misalkan 55 juta, 14, 13, maka menggunakan rumus yang ini gitu ya. N min 1 plus CF min ini ya, sigma 1 N min 1 kali AN, itu aliran kas pada tahunnya, kali 1 per AN. Kita lihat ke contoh soalnya ya.